Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kalau kita sampai masih ada hari ini, saya percaya itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Saudara, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Alkitab berkata, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Tuhan beri kita emosi. Coba saudara bayangkan kalau kita diciptakan tanpa emosi. Jadi gak pernah marah, gak pernah senyum, nggak pernah tertawa, nggak pernah seneng, nggak pernah sedih. Hidup itu datar, jadi kayak robot. Ya datar aja, makanya orang itu kalau sudah datar emosinya itu mendekati masuk rumah sakit. Perhatikan suamimu, ibu-ibu kalau di rumah senyum kagak, marah kagak, dia melongo. Nah ini tanda-tanda ini, emosinya mulai datar. Demikian juga suami, perhatikan istrimu. Kalau di rumah melongo, nah ini mendekati. Perhatikan anak-anak kita. Kita harus perhatikan loh. Kalau saudara lihat anak tiap hari marah, terus panggil dia. Saya kalau anak saya emosian gitu ditegur apa, kadang kan emosian saya panggil. Dek, kamu kenapa ya? Mami lihat akhir-akhir ini apa dikit meledak loh. Kecuali dia bilang, iya tanggal mendekati datang bulan. Oh yowes memang wajar hormonnya. Tapi kalau bapak-bapak kan tidak datang bulan. Jadi gak boleh emosi meledak-ledak. Kalau wanita itu ada saudara, mempengaruhi emosi. Kalau mau datang bulan hormon berubah. Tapi saya perhatikan, anak saya kalau diem terus saya panggil. Kenapa? Ini penting emosi itu. Tanya anak kita, kamu kok diem terus hari minggu-minggu ini, kenapa ada pergumulan? Saudara, kita mulai ya dari rumah tangga keluarga kita dulu. Kalau anakmu ada masalah, ajak dia cerita. Jangan sampai tiba-tiba saya nggak tahu bu anak saya tiba-tiba mau melakukan bunuh diri. Lah kenapa? Karena dalam rumah kita ini sudah emosinya semua datar udah. Yang penting jangan kalangan bumi datar aja. Ya, saudara, bagaimana supaya kita ini emosinya stabil? Bagaimana supaya emosi kita sehat? Saya percaya tidak mungkin kita bisa hidup berkenan pada Tuhan kalau emosi kita tidak sehat. Orang marah itu normal, tapi kalau marah-marah itu sakit jiwa. Nah, bagaimana kita menjaga emosi kita stabil? Saudara, kenapa Tuhan ciptakan kita ini dengan emosi? Karena Tuhan itu juga Tuhan yang punya emosi. Alkitab berkata Allah itu bisa murka, Allah bisa marah, Allah bisa senang. Dengan kita hidup melakukan firman-Nya, dia disenangkan, kata Alkitab. Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan bersuka cita. Ada ayat yang berkata Tuhan tertawa. Berarti Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan emosi. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita punya emosi. Tetapi yang menjadi salah karena manusia jatuh ke dalam dosa, emosinya menjadi tidak terkendali. Boleh marah tapi jangan marah-marah. Boleh suka cita, senyum, tapi jangan senyum terus. Nanti jadi gila. Nah, bagaimana saudara? Mari kita buka bersama firman Tuhan. Ya, bagaimana supaya emosi kita ini menjadi sehat? Saudara, kita percaya ya kalau kita itu punya emosi dan emosi itu bisa menular kepada orang lain. Kalau kita emosinya tidak sehat, maka orang lain yang ada di sekeliling kita juga bisa terjangkit emosinya dengan tidak sehat. Ya, jadi kita ini perlu mengatur, mengurusi, ya berhikmat dengan hidup kita sendiri supaya sebagai suami kita jadi berkat, sebagai istri kita jadi berkat, sebagai anak kita jadi berkat. Hari-hari ini kita harus hidup berdampak karena kita punya waktu nggak banyak di dunia ini. Ini waktu berlalu cepat sekali loh, padahal ini pandemi loh, apalagi kalau nggak pandemi. Bisa jalan-jalan terus kan, nggak tahu terasa udah akhir tahun loh. Ya. Nah makanya kita hidup berdampak yuk. Setidaknya kalau engkau tidak bisa menyenangkan orang lain, ya jangan jadi batu sandungan untuk orang lain.
Ya kita lihat bersama. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Mari kita lihat bersama saudara 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Cara agar kita bisa mengendalikan emosi, agar kita bisa mengendalikan diri, agar kita bisa memiliki emosi yang sehat. Firman ini berkata 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 dan 7. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini berkata bagaimana supaya kita ini punya emosi yang terkendali, yang sehat. Yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang selalu merendahkan diri itu tidak mungkin emosinya meledak-ledak, tuh nggak mungkin. Orang yang selalu merendahkan diri di tangan Tuhan itu tidak mungkin dia menjadi orang yang terus hidup di dalam dosa. Saudara, artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan itu apa? Ketika kita mau marah, saat mungkin kita disakiti. Saya mau tanya saudara, kita nih kalau difitnah orang, dengar kata-kata yang nggak benar tentang kita marah nggak? Saudara kalau difitnah, dikata-katain, saudara marah apa enggak? Saudara yang kalau difitnah, diejek, dikata-katain, saudara marah. Tolong saya mau lihat tangan yang marah. Berarti Anda masih manusia. Yang tidak angkat tangan, saya doakan ada sayap Anda terangkat hidup-hidup. Itu sudah tidak injak bumi berarti. Yang namanya kita, saya pun kalau difitnah marah enggak? Itu emosi, itu layak, itu biasa, namanya manusia. Kita bukan malaikat. Kalau kita dengar orang fitnah kita sesuatu yang tidak benar, nomor satu ya pasti di hati itu marah. Itu biasa. Tetapi bagaimana supaya marah kita ini tidak berlanjut menjadi dosa? Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Waktu kita mendengar sesuatu, langsung cepet-cepet katakan. Kalau saudara mungkin gak sempat berlutut, duduk berdoa, bilang aja di hati, Tuhan, aku tuh marah difitnah begini, tapi aku menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong berikan aku kekuatan. Saya mau tanya, kalau saudara berkata seperti itu di hatimu ketika engkau marah, selesai itu engkau masih mau ngamuk-ngamuk gak? Enggak. Misalnya besok ingat lagi, marah lagi enggak? Marah lagi, itu proses. Waktu kita sudah merendahkan diri, apakah kita langsung lupa? Enggak, besok kita ingat lagi. Karena setan memang tugasnya mengingatkan. Setan itu tugasnya mengingatkan. Tapi sayangnya dia tidak ingatkan rumus fisika, matematika, enggak. Coba kalau setan mengingatkan kita rumus fisika, matematika yang baik-baik, enak ya. Tapi dia ingatkan yang buruk-buruk, itu kerjaan setan. Jadi kalau hari ini kita difitnah, kita merendahkan diri, kita bisa menguasai diri, belum tentu besok bisa. Besok setan akan datang ingetin lagi, itu orang ya kebangetan banget ya. Anakmu itu kebangetan, orang tuamu itu loh kebangetan. Cepet-cepet Tuhan, aku menyerahkan Tuhan, hari ini marahku ke dalam tangan-Mu, tolong aku Tuhan. Saya yakin saudara, kalau kita menjadi orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa, termasuk emosi yang tidak stabil. Masalahnya tidak semua orang Kristen mau merendahkan diri. Ada yang gini, dia pikir saya ini siapa? Bukannya merendahkan diri, malah meninggikan diri, maka jatuhlah kita dalam masalah. Ini dalam segala hal. Ada orang-orang datang, Bu saya bersinah, Bu saya selingkuh, tapi saya gak bisa lepas Bu, berat. Saya bilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Coba ya kalau sudah mau tergoda berbuat dosa, cepet-cepet ngomong, Tuhan aku ini udah mau berdosa, tolong aku Tuhan. Waktu kita berdoa seperti itu, kita berserah seperti itu, saya yakin saudara, Tuhan memberikan kuasa agar kita ini terhindar. Jadi cara yang pertama bagaimana kita bisa memiliki emosi yang sehat ya di dalam Tuhan,
rendahkan dirimu. Lalu dikatakan serahkanlah. Waktu kita datang merendahkan diri lalu kita menyerahkan, Tuhan aku serahkan Tuhan. Aku serahkan padamu, kenapa? Karena hakmu lah yang saya difitnah orang saudara. Saya marah waktu dengar itu. Tapi saya bilang cepat-cepat Tuhan aku merendahkan diriku Tuhan. Beri aku kekuatan untuk ampuni orang itu Tuhan. Lalu saya bilang aku menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Waktu dia merendahkan saya, waktu dia menghina saya, waktu dia memfitnah saya, biar dia berurusan dengan Engkau Tuhan. Karena saya ini tidak ada apa-apanya. Mari kita belajar saudara, ketika kita sudah bersikap begitu, emosi kan ditekan kan. Tapi kalau tidak kan kita terpancing. Telepon kata-katain orangnya. Enggak usah saudara, kita belajar supaya emosi kita ini stabil, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana Bu kalau kita ini marah, meledak-ledak, kita nggak bisa menguasai diri. Yang kedua, mari buka Mazmur 4 ayat yang kelima. Ini bagi orang yang suka marah-marah, tidak bisa menguasai diri. Mazmur 4 ayat yang kelima, ayat yang kelima ya, ini ayat yang keenam. Mazmur 4 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, Mazmur 4 ayat yang kelima, multimedianya belum ngopi nih, perlu dikasih kopi ya. Mazmur 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Marah itu emosi. Tuhan juga tahu kita punya emosi untuk marah. Tapi bagaimana marah yang alkitabiah? Ini marah yang alkitabiah. Biarlah kamu marah. Marah-marah aja marah. Wong namanya manusia marah. Tetapi waktu kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Artinya berbuat dosa itu apa? Kita sampai menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Makanya dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati. Jadi kalau suamimu marah-marah ibu-ibu, enggak usah dibalas marah-marah, dalam hati saja. Memang aku juga jengkel. Tapi dalam hati. Karena kalau keluar dari mulut suami marah, kita juga keluar dari mulut marah, maka terjadilah pertempuran sengit. Anak-anak dengar kita nggak jadi berkat. Berkata-kata di dalam hati. Udah gitu dikatakan apa? Di mana berkata-katanya? Di tempat. Jadi kalau marah, terutama ibu-ibu, juga bapak-bapak, kalau marah jangan tinggalkan rumah, ambil kunci mobil, ambil kunci motor, pergi tinggalin rumah. Hati-hati marah pergi dari rumah, kecelakaan, mati, masuk neraka. Kita dengar apa Alkitab bilang, waktu marah, marah dalam hati, enggak usah mulut bicara, masuk kamar, duduk di mana? Tempat tidur. Masuk kamar aja. Tetap di dalam hatimu, di tempat tidurmu. Nggak usah pergi kemana-mana. Dulu saya emosinya agak-agak gangguan jiwa. Saya dulu kalau berantem sama suami, saya pergi dari rumah. Tersinggung dikit, pergi. Saya pernah pergi bawa anak saya tuh yang masih berapa hari dari rumah sakit. Saya pergi, saya matiin HP. Dalam hati saya, biarin kamu cari saya, syukur kalau kamu tersiksa. Teman saya bilang, Dep nanti suamimu cari-cari kamu kemana-mana, biarin dia tersiksa. Orang sakit jiwa cenderung menyakiti orang lain. Tapi ketika Tuhan sembuhkan emosi saya, karena ternyata saya masih punya kepahitan kepada keluarga saya yang saya tidak sadari itu tersimpan di dalam hati. Ketika saya mulai dilepaskan, saya memperkatakan firman, saya melakukan firman. Ya sekarang saya enggak pernah lagi marah pergi dari rumah. Kalau marah naik ke tempat tidur. Marahlah di sana. Berkata-kata di dalam hatimu, marah-marah aja. Tetapi tetaplah diam. Susah apa susah?
Marah disuruh begini, ini susah enggak saudara? Susah, tapi kan kita mau berkenan sama Tuhan kan? Kenapa Anda datang di gereja hari Minggu? Supaya dengar firman dan supaya firman itu merubah hidup kita. Kenapa kita datang ke gereja? Karena kita rindu hidup kita diubahkan. Kalau saudara datang ke gereja tidak rindu diubahkan, lebih baik tidak usah ke gereja. Buang waktu, buang tenaga, buang uang. Kenapa kita ada di sini? Karena kita rindu Tuhan, ubahkan hidupku. Lewat firman yang aku dengar itu mengubah karakterku, menjadikan aku memiliki karakter ilahi. Tapi kebanyakan orang Kristen itu hidup emosinya gak stabil, meledak-ledak. Bahkan ada istri suami saya itu Bu, udah tua sih Bu, tapi kalau marah saya bilang ajak ngomong 4 mata Bu. Mana mau Bu suami diajak omong 4 mata. Ya sudah, kalau dia tidak mau 4 mata, bermata-mata. Artinya apa? Ajak pihak ketiga, keluarganya, orang tuanya tuh siapa? Sebelum undang orang lain. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan loh. Pokoknya suami saya itu Bu, marah-marah di rumah, uang saya nggak dikasih. Anak-anak saya nggak ada biaya. Kalau diajak ngomong marah, nggak pernah bisa diajak ngomong. Saya bilang libatkan pihak ketiga. Alkitab bilang selesaikan 4 mata. Kalau nggak bisa, ajak satu saksi. Entah itu hamba Tuhan, entah itu keluarga, orang tuanya. Tapi bicara di depan saksi. Ini mau dibawa kemana rumah tangga ini? Karena ini rumah tangga bukan rumah makan. Jadi perlu bicara. Nggak bisa Bu, suami itu kalau diajak bicara ini berarti suaminya sakit jiwa. Lah itulah persoalan ibu. Ibu siapa suruh menikah dengan orang yang sakit jiwa. Ya saya mentok sampai di situ. Kalau udah orang konseling begitu, ibu doa aja Bu. Ya ibu nangis di kaki Tuhan untuk suami ibu. Kemarin saya tuh ya ketemu dengan seorang jemaat mesbah doa. Dia cerita, Bu saya ini dulu dari agama seberang. Saya jadi Kristen karena menikah dengan suami saya Bu. Waktu saya jadi Kristen pindah agama ikut suami. Waduh saya menemukan suami saya ternyata tidak bisa menjadi imam. Karakternya rusak, hancur, bahkan selingkuh terus. Akhirnya dia memilih tinggal dengan perempuan itu. Saya biarin Bu, karena saya juga nggak mau ribut-ribut terus. Ya udah dia pergi tinggal sama perempuan itu. Habis miliar-miliar uang, tiba-tiba dia dipukuli perempuan itu, dia kena stroke ringan. Dibawa pulanglah ke rumah saya sama saudaranya, sama keluarganya. Kamu masih sah sebagai istrinya, nih suamimu stroke ringan, tolong dirawat. Dia bilang gini, saya Bu. Saya mau tanya di sini, ibu-ibu kalau kita punya suami begitu terus digituin, mau nggak ngerawat lagi? Biar bapak-bapaknya mendengar. Ya, dia bilang, saya berdoa Bu. Saya bilang sama keluarganya, saya tanya Tuhan dulu ya. Saya berdoa Tuhan, nih dia pulang dalam keadaan begini, udah dosa pulang begini, apa yang harus saya lakukan? Saya dengar Bu, Tuhan jawab ibadah. Waduh, cuma satu kata itu ibadah. Waduh, berarti saya disuruh rawat nih suami saya, berarti itu ibadah saya. Ya udah saya terima Bu, saya rawat. Bawa berobat di rumah sakit Pondok Indah, habis ratusan juta, habis itu dirawat di rumah, saya pakai suster, rawat dia di rumah Bu, ya semua sembuh, balik ke perempuan itu. Kalau ngerti gitu dulu buburnya dikasih sianida. Balik ke perempuan itu, ya saya mau bikin apa Bu, ya udah dia maunya begitu, ya saya juga nggak larang, dia pergi. Kena serangan stroke yang kedua. Ya itu udah setengah lumpuh Bu, saya rawat lagi Bu, sembuh lagi, balik lagi loh. Ini memang orang ini ya. Akhirnya dia kena serangan yang ketiga, udah gak bisa apa-apa, sudah tidak bisa apa-apa. Lihat, udah gak bisa gerak apa-apa, di tempat tidur, dibawa lagi ke rumah saya Bu. Ya udah saya panggilin suster, rawat dia di kamar atas. Udah kencing di celana, udah pokoknya ya makanya bapak-bapak kalau engkau masih sehat tuh enggak usah sombong. Amin bapak-bapak. Tolong bapak-bapak bilang amin yang kenceng.
Ya, saya itu dengar orang-orang tuh konseling ini sampai gregetan saya. Kalau sehat banyak uang, pergi lupa istri. Waktu udah sakit, sekali aja Tuhan congkel saraf di otakmu, stroke. Makanya waktu masih sehat bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan. Kena stroke yang ketiga dibawa pulang lagi. Untung loh ibu ini punya hati bener-bener. Ya, saya bilang, wah ibu hatinya luar biasa. Iya bu, saya yakin kalau malaikat aja mumet urus yang begini. Cuma untung saya masih mau urus bu. Terakhir itu ya bu, saya urusin dia bu. Saya suapin, saya minumin obat karena udah gak bisa apa-apa bu. Saya layanin dia bu. Mati bu suami saya. Dan matinya senyum lagi. Coba bu, dia mati enak senyum, saya sengsara. Lucu loh ibu itu, saya bilang ibu lucu loh bu. Ya harusnya ibu bersyukur dia mati senyum. Ya mati sih senyum bu, orang-orang pada ngeliat, ih luar biasa ya suaminya mati tersenyum. Iya dia tersenyum, karena saya sengsara makanya dia tersenyum. Tapi kita lihat saudara. Ya saya bilang ibu itu berarti luar biasa, ibu punya hati. Enggak bu, cuma karena Tuhan ngomong itu ibadah. Itu ibadah. Kalau orang yang emosinya sakit, nggak mungkin bisa melakukan itu. Makanya juga buat bapak-bapak ya, ayo selama Tuhan kasih kita ini kesehatan, pergunakan sebaik-baiknya untuk hidup berdamai. Saya menemukan banyak di dalam keluarga Kristen sekarang itu sudah tawar, sudah tidak ada kasih, nggak ada cinta, sudah tawar. Suami istri udah malas omongan. Kenapa ini? Karena semua udah mulai sakit jiwa. Makanya saya selalu bilang, pre-wed itu tidak seindah after wed. Ya, ketika kita menikah kita perlu merendahkan diri sama Tuhan. Supaya hubungan rumah tangga kita selalu manis di dalam Tuhan. Bisa kita beradu pendapat, tetapi jangan lama-lama. Lakukan firman ini dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan kamu berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tetap diam aja saudara. Ya, di atas tempat tidur, jangan kemana-mana. Orang lagi marah di rumah, pergi dari rumah. Itu bahaya loh. Engkau bisa di luar sana ketemu setan. Ya bapak-bapak, kalau marah sama istri pergi ke warkop. Ya di warkop ada janda yang melayani minum kopi. Ya jandanya manis, tapi istrimu di rumah lebih manis. Amin bapak-bapak. Tolong aminnya rela. Ayo kita sehatkan emosi kita. Minta firman Tuhan yang memberikan kita nasihat, memberikan kita ya pedoman untuk kita ini bisa hidup terus menyenangkan hati Tuhan ya. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Terutama kita suami istri ya, di dalam hubungan berkeluarga antara orang tua dan anak. Banyak orang-orang tua saya dibilang, ibu tolong khotbah sesekali buat yang single parent dong bu. Ibu selalu kalau khotbah cuma buat suami istri. Bagaimana dengan kita yang gak punya suami? Ya tapi kan khotbah itu sama aja sebenarnya, mau suami mau istri. Kan kita diajar untuk tidak marah. Kan kena juga buat yang single. Ya tidak membenci, kalau marah sama anak, marah kepada siapapun, ya udah gak usah berlama-lama, kita lakukan firman. Ayat ini berkata biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Sudah cepat-cepat beresin hatimu. Lalu saudara yang ketiga, bagaimana cara kita ini memiliki emosi yang sehat di dalam Tuhan? Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 27 ini ayat dari gereja saudara ya. Efesus pasal 4 ini tema kita yang diberi ya. Firman Tuhan berkata begini, apabila kamu menjadi marah, ya janganlah kamu berbuat dosa. Dengan cara bagaimana? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada iblis.
Kenapa hidup kita ini sering kali menjadi bulan-bulanan iblis dan kita ini terus jatuh bangun di dalam dosa? Kenapa? Karena kita suka memberi kesempatan kepada iblis. Contoh nih ya saudara, kalau kita marah ya, terus nanti suami ngomong atau orang siapa ngomong, jangan ngomong dulu, saya lagi marah. Marah kok diingat-ingat, marah kok direnung-renungkan. Lupakan kalau kamu tuh lagi marah. Walaupun iblis ingetin, cepet-cepet buang. Dalam nama Yesus aku udah gak marah. Nanti iblis ingetin lagi, itu orang ngomong, dalam nama Yesus aku tidak marah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu kerjaannya mencari kesempatan. Tapi kalau kita menutup kesempatan buat dia, ya dia tidak bisa masuk. Tapi kalau kita beri kesempatan, maka iblis akan menguasai jiwa kita. Sehingga emosi kita saudara tidak terkendali lagi. Firman Tuhan berkata, jangan kamu buat dosa kalau kamu marah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Beri kesempatan pada Roh Kudus untuk menjamah hatimu. Ya, beri supaya karakter kita ini berubah menjadi karakter ilahi. Ya, jangan saudara, jangan biarkan setan mengambil alih hidup kita dalam segala hal. Emosi bisa juga berbicara kesenangan. Saudara yang senang dengan apa? Maaf, Anda yang terikat dengan film porno, itu juga salah satu adalah pelampiasan emosi. Ada orang-orang yang waktu ketika dia senggang waktunya apa, dia melihat hal-hal yang seperti itu. Berdoa dalam nama Yesus. Ketika setan mulai menggoda engkau, perkatakan dalam nama Yesus, iblis pergi. Aku tidak memberi engkau celah atau kesempatan. Jangan beri kesempatan kepada setan. Begitu setan masuk dalam hidup kita, habis kita saudara. Karakter kita gak pernah berubah. Hidup kita gak pernah berubah. Seorang ibu yang konseling kepada saya, akhirnya dia memilih untuk selingkuh. Kenapa? Suaminya marah-marah, dia tidak pernah dapat perhatian, suaminya berselingkuh. Lalu dia cerita sama temennya bilang, hari gini lu masih peduli suami selingkuh? Ya lu juga bisa lah selingkuh aja. Lalu dia mulai mencari saudara. Dia ketemu satu orang bapak, suami orang juga. Lihat ya setan bekerja ya. Dia berselingkuh dengan bapak itu saudara. Dan akhirnya dia bilang, Bu, ini laki-laki baik banget. Dia menghubungi saya karena dia nonton khotbah saya di YouTube. Dan dia merasa tertemplak. Dia bilang, saya kayak ditampar-tampar nonton khotbah ibu. Dan saya rasa saya harus menghubungi ibu untuk membuka dosa ini supaya saya bisa dituntun hidup dalam kebenaran. Saya bilang, ibu tinggalkan. Sulit Bu Debbie saya tinggalkan. Kenapa? Orangnya baik banget, gak kayak suami saya. Kedua, orangnya itu tidak pelit, tidak seperti suami saya. Dia beliin saya apartemen, dia beliin saya tas, dia beliin apa yang saya mau. Beda banget sama suami saya yang begitu pelit. Saya bilang, ibu engkau sedang berjalan kepada kebinasaan, makanya Bu bantu saya. Saudara, karena pelampiasan emosi yang tidak tersalurkan. Dia tertekan dengan suaminya di rumah, dimarahin suaminya, lalu dia melampiaskan emosi yang sama tanpa dia sadari. Itu kepada orang lain. Saya bilang, ibu tinggalkan Bu. Bagaimana saya bisa memerangi rasa ini Bu? Kalau dia ajak saya ketemuan, itu saya pengen disayang sama dia. Nah ibu itu terjebak dalam emosi yang menjerumuskan. Kita semua itu pengenlah disayang, namanya manusia. Kita pasti pengen dikasihi, tetapi datang pada Tuhan, dialah yang sanggup memuaskan segala hasrat di hidup kita. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang. Jangan bandingkan istrimu dengan istri orang. Mari kita berusaha hari-hari ini memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Ya, supaya di dalam kehidupan kekristenan tidak banyak kemunafikan saudara. Sudah terlalu banyak orang munafik setiap minggu ke gereja tapi hidupnya itu kacau. Akhirnya puji Tuhan, ibu ini, saya bilang, Bu, kalau ibu ada hasrat pengen ketemu atau dia telepon ibu doa. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan Bu.
Tuhan akan menolong. Tapi kalaupun ibu nggak kuat, ibu telepon saya sebelum ibu ketemu dia. Jangan telepon saya waktu sudah selesai ketemu. Ini banyak orang Kristen begitu, udah selesai bersinah baru telepon saya. Habis berdosa saya ingat muka Bu Debi, pret. Dia akhirnya bergumul buat suaminya, sekarang suaminya bertobat. Gak ada yang perkara yang mustahil. Waktu kita ini mau dibentuk oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana cara ya agar kita ini punya emosi yang sehat, yang sesuai dengan gambar diri Allah. Kita buka bersama 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima ya, firman Tuhan berkata, ini yang terakhir supaya kita boleh sama-sama diubahkan Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus buat anak didiknya yaitu Timotius sebagai guru rohani. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ya dia bilang, kuasailah dirimu dalam segala hal. Orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal itu pasti emosinya stabil. Itu pasti emosinya sehat. Ya, kuasai, cepat ambil alih dirimu. Jangan biarkan setan yang ambil alih sehingga engkau marah. Ya, cepat ambil alih dirimu, kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Cara lain Tuhan membentuk karakter kita itu lewat penderitaan. Orang banyak menderita itu baik. Karakternya semakin dibentuk. Tapi yang namanya orang Kristen tidak mau menderita. Padahal Tuhan bekerja lewat penderitaan. Makanya saya berdoa di sini yang penderitaannya masih kurang biar ditambah. Amin. Nggak apa-apa. Menderita itu bukan cuma tidak ada duit. Tapi memang kita harus melewati. Saya ini merasakan hidup nggak punya duit puluhan tahun ikut Yesus nggak ada duit. Saya udah rasa, tapi saya tidak pernah pinjam uang, saya nggak pernah minta uang, saya nggak pernah tipu-tipu orang. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi sekarang kalau ada jemaat yang konseling tidak punya uang, saya tanya udah berapa lama? 6 bulan, saya puluhan tahun. Tapi buktinya saya masih hidup sampai sekarang. Saya tidak menjual diri, saya berpegang pada firman. Dan Yesus Tuhan sanggup memberkati waktu kita setia. Kenapa kita perlu menderita? Supaya karakter kita dibentuk. Masalahnya orang Kristen gak mau menderita, itu loh masalahnya. Padahal Tuhan suka dengan proses, tapi kita gak suka dengan proses. Kenapa? Karena kita masih daging. Sebenarnya yang tidak mau diproses itu daging. Makanya matikan dagingmu. Karena barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Dia bilang kepada Timotius, Rasul Paulus bilang, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Waktu kita ini sudah sabar menderita, maka saya yakin emosi kita tuh sehat. Kenapa kita harus banyak menderita? Supaya emosi kita terobati, tersembuhkan. Penderitaan itu vitamin bagi jiwa. Daud berkata, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar hukum-hukum Tuhan. Karena itu saudara, ketika engkau menderita, itu emosi sedang ditekan. Ada yang memilih untuk melampiaskan emosinya dengan berbuat dosa. Tapi berbahagialah orang-orang yang memilih melampiaskan emosinya kepada firman Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan menyertai hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama.